Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fitri Fatima dari kelas SI 301. Pada video kali ini saya akan memenuhi tugas terapan aplikasi komputer, yaitu fungsi pencarian data yang terdiri dari VLOOKUP, data validasi atau data validation. Baiklah, langsung saja kita masuk pada studi kasusnya. Di sini kita akan memunculkan data pada kartu hasil ujian sesuai dengan data yang telah ada. Pertama, kita akan munculkan NIM dengan membuat data validasinya terlebih dahulu. Kita pilih di sini. Kita masuk tadi di data, kemudian validasi, lalu pilih daftar. Kemudian kita masukkan datanya. Untuk yang NIM kita akan blok semua, lalu kita enter. Selanjutnya di sini ada nama. Kita memakai rumus VLOOKUP. Kita klik VLOOKUP, kemudian kita klik ini, kita tambahkan titik koma, kemudian kita blok dari NIM sampai ke nilai akhir. Kemudian titik koma, kita pilih nama ada di kolom 2 atau kolom C. Jadi nama ada di kolom C atau kita enter, kemudian titik koma lagi, kita pilih false. Kalau untuk true, kita menyocokkan data dengan hampir, yaitu mendekati data yang benar. Tapi kalau false, ini untuk data yang sesuai. True, data yang hampir mendekati data tersebut. Kita pilih false, kemudian kita enter. Selanjutnya di sini ada kelas. Kita pakai rumus VLOOKUP. Kita pakai rumus VLOOKUP, kemudian C3, titik koma, kemudian kita blok dari NIM sampai ke nilai akhir. Nanti titik koma, kita pilih kelas berada di kolom ketiga atau kolom D. Kemudian titik koma, kita pilih false, lalu kita enter. Nah, sebelum saya melanjutkan, saya akan menjelaskan sedikit mengenai rumus VLOOKUP ini. Jadi beberapa laptop ada yang muncul secara otomatis, ada juga yang harus diabsolutkan setelah diblok semua datanya tadi ini. Setelah diblok semua datanya ini, maka kita harus mengabsolutkan dengan cara menekan Fn plus F4, atau bisa juga menggunakan Fn, atau bisa juga menggunakan F4. Kemudian dalam penggunaan rumusnya di sini saya menggunakan titik koma karena saya tidak bisa menggunakan koma. Jadi di laptop ada yang bisa menggunakan koma dan ada yang bisa menggunakan titik koma. Oke, jadi lanjut. Selanjutnya nilai akhir. Nilai akhir kita pakai rumus VLOOKUP juga. Kemudian kita pilih ketiga, titik koma, kemudian kita blok dari NIM sampai ke F, nilai akhir. Kemudian titik koma, kita pilih nilai akhir ada di kolom F atau kolom kelima. Kemudian kita pilih false dan kita enter. Nah, selanjutnya di sini ada keterangan. Sebelum saya memasukkan rumus keterangan, saya akan menjelaskan dulu di datanya. Di sini disebutkan untuk memasukkan rumusnya berarti kita memasukkan nilai besar dari 89 itu predikatnya A, yaitu memuaskan. 79 sampai 89 itu predikatnya B atau lulus. Kecil dari 79 predikatnya E dengan kategori tidak lulus.
kita menggunakan rumus if. Ini kita menggunakan rumus if, kemudian kita blok untuk nilainya, kemudian kita titik koma besar. Sini kita masukkan sesuai dengan tadi, sesuai dengan aturannya. Besar 89 titik koma dengan predikatnya A, dengan predikat A, kemudian titik koma, yang saya masukkan lagi if C6 dengan besar dari 79, kemudian saya kasih masuk predikatnya di sini B dengan predikat B, lalu kemudian di sini ada predikat C. Predikat C. Kita lanjutkan untuk menentukan kategorinya lulus atau tidak lulus. Ini kita masukkan lagi if, kita masukkan if, kemudian C6 titik koma besar dari 89 titik koma, kemudian predikatnya memuaskan, kemudian titik koma, kita masukkan lagi if, kita klik untuk nilai akhirnya, kemudian kita masukkan besar dari 79 dengan predikat lulus, dan titik koma, terus kita masukkan di sini predikat tidak lulus. Kemudian kita enter. Nah, selanjutnya ada ruangan. Nah, di ruangan ini kita pakai rumus VLOOKUP. Kita masukkan rumusnya VLOOKUP, kita pilih yang kelas, kita blok kelas, kemudian titik koma, kita blok yang ruangan, kemudian kita titik koma, kemudian di sini kita pilih 2 karena dia ada di urutan kedua untuk yang ruangan, kemudian 0,0 kita enter. Nah, tadi kita memunculkan data dengan NIM. Sekarang kita akan memunculkan data validasinya dengan menggunakan nama. Pertama kita masuk ke validasi, kemudian kita pilih yang daftar, lalu kita masukkan sini, kita blok yang bagian mana saja, kemudian kita enter, lalu kita klik OK artinya, lalu kita masukkan kelas. Untuk kelas kita masih sama menggunakan rumus VLOOKUP, klik nama, kemudian titik koma, data, kita blok dari nama kelas sampai ke nilai akhir, kemudian titik koma. Di sini kelas ada di kolom D atau kolom kedua, kemudian titik koma, kita pilih false. Selanjutnya nilai akhir, masukkan VLOOKUP, kita blok namanya, kemudian titik koma,
kita blok dari mana, kemudian titik koma kita pilih di sini nilai akhir ada di urutan F. Selanjutnya keterangan ini kita salin saja ya langsung. Nah, akan muncul. Selanjutnya ruangan ini sama, kita menggunakan rumus VLOOKUP. Kemudian kita blok yang kelas, titik koma, lalu ke data, kita blok nama, lalu ke data, kemudian blok ini titik koma, kita di sini masukkan urutan kedua ya, karena untuk mencari ruangan. Terus titik koma, di sini kita tekan nol. Mungkin itu saja yang saya bisa jelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Vita Del Fortuna dari kelas SI 301. Pada video kali ini saya akan memenuhi tugas terapan aplikasi komputer, yaitu manipulasi data atau manipulasi teks, yang terdiri dari left, right, mid, dan concatenate. Baiklah, langsung saja kita masuk pada studi kasusnya. Di sini yang pertama ada pabrik. Di sini kita langsung saja memunculkannya. Kita menggunakan rumus VLOOKUP, kemudian leave, kemudian kita blok yang A19, kemudian kita pilih di sini 2, kemudian kita pilih di sini, kita blok yang pabrik. Setelah itu kita absolutkan. Setelah kita absolutkan, kita pilih lagi 2, lalu kita true, kita truekan. Nah, langsung secara otomatis akan muncul keterangan pabrik seperti ini. Kemudian kita blok semuanya. Nah, selanjutnya jenis barang. Jenis barang di sini kita menggunakan rumus mid karena keterangan berada di tengah. Tadi kita menggunakan rumus leave karena keterangannya berada di awal kalimat. Kita menggunakan rumus mid, kemudian kita juga menggunakan rumus tetap sama, rumus VLOOKUP. Kemudian mid, kemudian kita klik yang A19, kita pilih yang ingin kita cari jenis barang ini berada di karakter keberapa. Di sini kita lihat berada di karakter ketiga. Kemudian kita klik 3, titik koma, kemudian kita pilih yang 2 karakter saja. Kemudian kita blok yang jenis barang, kita tambahkan titik koma terlebih dahulu, kemudian kita blok yang jenis barang. Setelah itu kita absolutkan, kita pilih 2, lalu titik koma 0, kemudian kita enter. Nah, otomatis jenis barang akan muncul. Oke, selanjutnya di sini ada varian. Varian di sini kita masih menggunakan rumus mid dan VLOOKUP. Kenapa kita menggunakan rumus VLOOKUP? Karena di sini keterangan varian barang ini, yang tabel ini, dia secara horizontal, jadi miring ke samping ya, mendatar. Jadi tabelnya mendatar, kita menggunakan rumus VLOOKUP, kemudian kita masih menggunakan rumus mid. Kemudian kita pilih yang varian ini, titik koma. Di sini ada di urutan kelima ya, OR.
kalimat, kemudian kita pilih 2 karakter di sini, kemudian titik koma, kita blok yang varian ini, keterangan varian, kemudian kita absolutkan Fn plus F4, kemudian setelah itu kita pilih lagi, ini ada di urutan kedua ya, OR untuk original, berarti dia ada di urutan tabel kedua, kemudian titik koma kita pilih 0 untuk menentukan, kita enter, kemudian akan muncul seperti ini keterangannya original, dan kita blok original, jeruk nipis, goreng. Nah, sudah masuk seperti ini. Kemudian selanjutnya ini ada isi kemasan. Isi kemasan ini kita menggunakan rumus Fick, yaitu berada di belakang kalimat. Kita ingin mengambil 2 kata di belakang kalimat. Kita menggunakan rumus Fick, kemudian kita blok yang kode barang ini, kemudian kita klik 2 dan kita enter. Nah, setelah itu akan muncul seperti ini. Nah, lalu bagaimana jika kita menambahkan PCS di belakangnya? Kita tinggal menambahkannya di sini dengan keterangan PCS, kemudian kita enter, maka keterangan PCS akan muncul, kemudian kita blok. Next, selanjutnya yang terakhir di sini ada deskripsi barang. Deskripsi barang ini kita bisa langsung menggunakan rumus concatenate, juga kita bisa langsung memblok bagian yang ingin kita masukkan ke deskripsinya. Pertama, kita menggunakan yang biasa saja sebelum masuk ke rumus concatenate. Yang pertama, kita blok untuk nama barang, kemudian untuk tanda spasinya kita pilih, kita masukkan dan petik 2, kemudian kita pilih dan lagi, lalu kita blok yang variannya, kemudian kita klik dan lagi, lalu petik 2, kemudian dan lalu yang terakhir kita pilih isi kemasan, kemudian kita enter. Nah, secara otomatis lagi akan terisi seperti ini, lalu kita blok. Nah, untuk mengubahnya tadi, untuk menggunakan rumus concatenate tadi, kita langsung menambahkannya saja di sini. Concatenate, kemudian kita balas kurung di sini, lalu kita enter. Nah, secara otomatis juga akan muncul seperti ini. Mungkin hanya ini yang bisa saya jelaskan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.